semua, bertemu lagi bersama saya Ririn dalam program kesayangan kita, Ngulik Sejarah hanya di Unhas Historia. Dapat kita saksikan saat ini saya sedang berada di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Kesibukan di sini semakin meningkat jelang pemilihan umum 2024 mendatang. Tetapi di sini saya tidak akan berbicara tentang pemilu serentak 2024, melainkan kita akan kembali mengulik sejarah pemilihan pertama tahun 1955. Baik, saat ini saya sudah berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sebelah saya sudah bersama dengan Bapak Hasbullah, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Langsung saja kita membahas tentang pemilu tahun 1955. Oke, baik Pak, langsung saja nih. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit bagaimana keadaan pemilihan umum pada tahun 1955 itu, Pak. Oke, silakan. Baik, menurut sebagian literatur, referensi yang kita baca sampai hari ini terkait dengan pemilu 55, pemilu 55 ini adalah pemilu yang dianggap sangat demokratis. Pemilu pertama kita. Namun sebelum pemilu 55 untuk konteks Sulawesi Selatan itu ada pemilu awalan. Pemilu yang dilaksanakan pada 6 Februari tahun 1952 untuk memilih calon anggota DPRD Kota Makassar. Itu pemilu pada saat pemilu 52 yang dibuat secara lokal itu sebelum tahun 55 di Kota Makassar. Jumlah pemilihnya kalau nggak salah 10.000 lebih. Yang ikut berpartisipasi itu 3.600-an. Jadi 36% dari daftar pemilih. Jadi sebenarnya tahun 55 sebelum dilaksanakan secara nasional, Kota Makassar, Minahasa itu sudah melakukan pemilu lokal sebelumnya. Makanya ada pengalaman untuk memasuki pemilu 55. Pemilu 55 sendiri di Sulawesi Selatan itu peserta pemilunya kan ada 100 peserta. Tapi untuk Sulawesi Selatan itu ada beberapa peserta, cuma ada beberapa peserta yang terdaftar di PPI, yang mendaftarkan diri. Namun yang menarik karena ada partai-partai lokal, ada kumpulan-kumpulan. Saya ada datanya ini, ada Partai Kedaulatan Rakyat, ada Persatuan Kepala Kampung Sulawesi Selatan. Ini peserta pemilu nih. Ada Persatuan Kemakmuran Rakyat, karena kan semua di pemilu 55 itu tidak semua sifat peserta pemilu itu adalah partai politik. Ada ormas yang ikut pemilu, ada perkumpulan lokal yang mendaftarkan diri di PPI. Pendaftarannya itu mudah, cuma cukup melampirkan logo logo organisasinya dan nama organisasinya dan struktur organisasinya. Kemudian mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Jadi pemilu 55 itu dinilai pemilu yang sangat penanda politik demokrasi kebangsaan kita, karena itu adalah pemilu awal sejak Republik Indonesia merdeka. Yang menarik lagi sebenarnya di pemilu 55 ini sebagai cerminan bahwa peradaban demokrasi kita itu jauh lebih baik
tidak kalah jauh dengan negara-negara maju yang lebih awal mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi. Karena kenapa? Karena pemilu 55 itu pemilu yang yang hak pilih penuh itu sudah diberikan kepada masyarakat. Hak pilih penuh yang kita maksud hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Jadi tidak ada diskriminasi terhadap calon perempuan. Kalau di daerah negara lain, sekalipun dia sudah proses demokrasinya sudah maju, hak politik perempuan diberikan pada tahun 1920-an, umpama di Amerika. Hak politik kulit hitam itu nanti diberikan pada tahun 1960-an. Kalau kita sejak kita memilih Indonesia merdeka tahun 45, kemudian kita memilih berpemilu tahun 55 memutuskan pilihan politik demokrasi kita itu dengan melaksanakan pemilu tahun 55, hak pilih penuh itu sudah diberikan secara penuh kepada semua pemilih tanpa diskriminasi. Jadi perempuan bisa dipilih dan perempuan bisa memilih. Ini adalah warisan terbaik secara politik yang diberikan bangsa ini, Panding Padars kita, terkait dengan proses politik demokrasi kita. Makanya politik pemilu kita ini kita harus jaga, karena ini penting. Kedaulatan rakyat cerminnya ada di pemilu, dan sejak awal kita melaksanakan pemilu tidak ada diskriminasi terhadap status sosial, terhadap gender, dan seterusnya. Menurut Bapak sendiri, untuk perkembangan pemilu pada tahun 1955 hingga saat ini itu seperti apa, Pak? Titik berangkat kedaulatan pemilu kita itu memang tahun 55 itu sebagai penanda awal dengan memberikan hak politik secara penuh kepada semua pemilih, hak pilih penuh yang kita maksud tadi, hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Ini sebagai bingkai politik yang kita dorong, yang didorong oleh Panding Padars kita, bahwa pemilu ini adalah pesta rakyat. Pemilu ini bukan memilih, karena kan pertautannya hari itu isu yang sangat kental di tahun 55 itu ideologi. Makanya kan pertarungan di pemilu tahun 55 itu selain narasi ideologi sangat kuat, kelompok-kelompok keagamaan itu sangat menjadi ruang perwakilan politik bagi kelompok-kelompoknya, termasuk kelompok-kelompok lokal, semua itu di cover di peserta pemilu. Makanya mereka sangat demokratis. Nah, sampai hari ini, perkembangannya sampai hari ini, mata rantai itu tidak terputus. Ruang politik kita betul-betul mengapresiasi hak pilih penuh, hak untuk dipilih untuk semua warga, dan hak untuk memilih. Nah, seperti itu. Yang membedakan di Undang-Undang 7 tahun 52 itu sebagai basis basis Undang-Undang Pemilu 55 itu, kalau kita sekarang itu 17 tahun atau sudah pernah menikah. Itu batas umur pemilih. Kalau di pemilu 55 itu 18 tahun. Nah, itu pergeseran dari sisi pemilih. Kalau dari sisi peserta pemilu, kalau di kita hari ini itu cuma ada 3 kategori. Pasangan calon presiden dan wakil presiden, kemudian partai politik, dan calon independen, calon perseorangan yang kita sebut DPD RI itu. Oke, baik Pak. Untuk perbedaan syarat pada pemilu 1955 ini dan pemilu tahun 2024 ini, apakah ada perbedaan yang signifikan, Pak, terkait dengan syarat pemilu? Terkait dengan peserta pemilu, bedanya jauh. Karena kalau sekarang partai politik yang bisa ikut sebagai peserta pemilu itu harus ada pengurusnya di semua provinsi. Terus di semua provinsi itu minimal di
75% kabupaten kota. Ada pengurusnya. Terus untuk kecamatan 50%. Kalau dulu tidak ada. Itu yang saya maksud tadi. Dulu itu ada tanda gambar, ada gambar logo perkumpulannya, logo partainya, ada strukturnya, didaftar di panitia pemilihan Indonesia di PPI, itu mereka langsung tapi sekalipun dengan sederhana seperti itu, kalau tidak salah 100 peserta pemilu di tahun 55, khusus untuk Sulawesi Selatan dan Tenggara, karena kan kita satu dapil, Sulawesi Selatan Tenggara, itu cuma ada 34 peserta pemilu. 13 partai politik, 13 organisasi, dan 8 kumpulan atau perseorangan. Terus pemenang pada tahun 55 itu untuk Masumi ya, kalau nggak salah. Masumi untuk pemilih DPR, untuk pemilih konstituantenya itu partai, saya lupa partai apa, tapi partai nasional sebagai pemenang, tidak dimenangkan sama partai lokal yang saya sebutkan tadi untuk pemilu 55 di Sulawesi Selatan. Oke, baik Pak. Saya kira cukup Pak. Oke. Untuk kami ucapkan terima kasih Pak Siap. atas kebersediaannya untuk berbagi pengetahuan terkait dengan pemilu 1955 ini. Baik pemirsa, itulah sharing dari Bapak Hasbullah selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan. Kita akan mengulik lebih jauh sejarah pemilu tahun 1955. Langsung saja kita menuju ke Departemen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Selamat datang di Laboratorium Sejarah dan Budaya Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Terima kasih. Okay. Ya. Begini Pak, kan sekarang ini lagi hangat-hangatnya nih tentang pemilu. Nah, saya juga penasaran nih Pak, bagaimana kalau kita menjelajahi sejarah masa lalu pemilihan umum pertama di Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 1955 seperti apa Pak? Mana itu penting tuh. Kebetulan tahun ini kan kita akan ada pemilu 2024. Nah, mungkin bagusnya kita flashback melihat pemilu 1955, pemilu pertama secara nasional yang kita laksanakan di Republik ini. Dianggap sebagai pemilu yang multipartai terbesar besar dan juga dianggap cukup demokratis. Betul Pak, oke. Nah oke baik, kalau gitu kita ngobrolin soal ini di dalam saja kalau begitu. Baik Pak. Oke silakan. Ya, terima kasih. Oke ayo Mbak silakan. Oke, baik Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit bagaimana latar belakang pemilu pertama di Indonesia dan mengapa pada tahun 1955 baru dilaksanakan pemilihan umum. Oke, baik. Jadi pemilihan umum itu adalah salah satu cita-cita para pendiri bangsa ini. Tokoh-tokoh nasional sejak memperjuangkan kemerdekaan akan Indonesia yang demokratis dan semacamnya. Nah, tetapi begitu proklamasi di tahun 1945 digaungkan, kondisi negara kita, kondisi Indonesia pada saat itu tidak memungkinkan untuk segera melaksanakan pemilihan umum. Karena apa? Keadaan politik pada saat itu dengan keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia menyebabkan tidak adanya stabilitas untuk melaksanakan hal tersebut. Nah di beberapa daerah, bahkan misalnya di kawasan timur Indonesia lebih
tidak memungkinkan lagi karena terbentuknya negara Indonesia Timur di wilayah kawasan timur Indonesia yang juga sebenarnya inisiasi oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu juga tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Nah, karena keinginan kembali pemerintah kolonial menyebabkan kondisi negara ini tidak damai dengan segera, karena di banyak tempat terjadi perlawanan, kekacauan, sehingga tidak segera terbentuk pemerintahan yang efektif pada saat itu. Nah, tetapi setelah penyerahan Indonesia sepenuhnya oleh pemerintah kolonial setelah konferensi meja bundar itu, nah terutama sejak tahun 1950-an, maka kondisi negara ini sudah mulai terbentuk pemerintahan yang lebih terstruktur, bisa bekerja, makanya kabinet pemerintahan itu mulai terbentuk, walaupun stabilitasnya tidak begitu bagus pada saat itu. Kabinet silih berganti berjatuhan karena ada interupsi, ada mosi tidak percaya. Tetapi sejak tahun 50-an awal itu sesungguhnya sudah ada upaya dari pemerintah Republik Indonesia untuk segera melaksanakan pemilihan umum. Peraturan pemilihan umum dan lain sebagainya sudah digodok dari kabinet-kabinet yang jatuh bangun di periode awal tahun 50-an. Tapi itu kondisinya tadi, kondisi yang tidak memungkinkan segera juga di awal tahun 50-an. Tetapi sebenarnya di beberapa tempat berlangsung pemilu yang tidak berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia. Ada pemilu selah namanya di tahun 52-an misalnya di beberapa tempat, termasuk di kota Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini, yang kemudian memilih beberapa anggota yang dia kemudian menjadi perwakilan di pemerintahan setempat terutama. Nah, kemudian di tahun 55 akhirnya bisa terjadi atau dilangsungkan pemilihan umum itu karena persiapan sampai tahun 55 itu sudah cukup bagus sebenarnya. Di tahun 53 misalnya organisasi penyelenggaraan pemilihan umum ini untuk konteks Indonesia keseluruhan sudah mulai dilaksanakan, sudah mulai direncanakan dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Oke, baik Pak. Mengapa pada tahun 1955 itu Pak dikatakan bahwa pemilunya itu pemilu terbaik atau paling demokratis hingga masa reformasi sampai sekarang ini Pak? Nah, salah satu peneliti yang menyatakan itu adalah peneliti dari luar namanya Herbert Fett, yang kemudian sebenarnya beliau yang secara serius melakukan penelitian terutama terkait dengan pemilihan sejak tahun 1955 ini sampai ke semua periode pemilihan di masa periode Orde Baru dan di awal reformasi pada saat itu. Nah, Herbert Fett sendiri yang melihat secara langsung pemilihan dari waktu ke waktu dengan tegas memang menyatakan bahwa dibanding terutama sebenarnya dengan pemilu-pemilu yang berlangsung di periode Orde Baru, inilah pemilihan umum yang paling seperti yang dikatakan tadi, paling demokratis, paling baik dan seterusnya, karena kan kita melihat bahwa mungkin dibanding dengan pemilu-pemilu di periode Orde Baru, ini adalah yang pertama dan terakhir sebelum masa reformasi ya, di mana sistem kepartaian itu bisa berlangsung dengan cukup banyak, masyarakat terlibat dengan antusias, terbuka secara umum dan semacamnya. Hal itu tidak terjadi dalam beberapa kali pemilu selama masa 30-an tahun Orde Baru. Nah,
Itu tetapi kemudian setelah reformasi suasananya kembali, rasa-rasanya kembali seperti pemilu di tahun 55, multipartai, mirip semua orang berpartisipasi, membentuk partai, mendaftarkan partainya, ikut berkampanye dan terbuka secara umum dan seterusnya sampai kemudian pemilu yang beberapa hari lagi akan kita laksanakan. Soal kualitas kita bisa perbincangan lagi, terutama misalnya problematika atau polemik yang terjadi pemilu hari ini misalnya, itu tentu saja kita bisa perbincangkan jika kita mau perbandingkan dengan pemilu 1955. Oke, saya juga penasaran nih Pak, apa saja persiapan yang dilakukan dalam pemilihan umum pada tahun 1950 ini, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, termasuk di Sulawesi Selatan sendiri Pak? Nah, sejak awal saya katakan tadi 1950-an, kemudian persiapan itu dilaksanakan sejak dari pemerintah tingkat pusat ya. Misalnya kemudian penentuan Panitia Pemilihan Indonesia, PPI namanya ya, kalau sekarang KPU namanya sekarang, itu kemudian dibentuk di tingkat pusat pada tahun 1953 ya, pada tahun 1950, dan kemudian di breakdown kepanitiaannya di tingkat daerah pada saat itu. Nah, tidak saja itu, tetapi persiapan-persiapan lain kemudian juga dilaksanakan, misalnya bagaimana hingga ke tingkat daerah pelatihan pelaksanaan pemilu, kemudian pelatihan pelaksanaan pada hari H nantinya kan, kemudian persiapan logistik pelaksanaan pemilu, dan kemudian juga termasuk pendaftaran pemilih untuk daerah-daerah yang akan dilangsungkan pemilihan ini. Nah, kita bisa melihat bahwa untuk seluruh Indonesia dibentuk sekitar 16 daerah pemilihan, dan Sulawesi Selatan Tenggara ini termasuk salah satu dari ke-16 daerah dapil itu. Ini termasuk menjadi dapil 12 untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Nah, kenapa Tenggara? Karena waktu itu Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan itu, Tenggara itu menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi. Yang kalau di tahun 50 ketika NKRI baru terbentuk, Provinsi Sulawesi itu masih menjadi satu pada saat itu, gubernurnya hanya bertempat di Makassar. Tapi setelah itu Provinsi Sulawesi kemudian dibagi menjadi dua, Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah, dan kemudian Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Nah, ini penting untuk melihat bagaimana pembagian daerah pemilihan itu, dapil itu. Jadi itu semua kemudian disiapkan dari panitia pelaksananya, logistiknya, kemudian pendaftaran pemilihannya, dan seperti beberapa hal yang seperti yang saya katakan tadi. Untuk kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 1950-an itu Pak, bagaimana persiapan dan pelaksanaan pemilu di tahun tersebut secara khusus di lingkup Sulawesi Selatan sendiri, Pak? Nah, ada beberapa persiapan panitia pemilihan di tingkat daerah pada saat itu, kemudian mendata daerah pemilihan 12 ini, daerah pemilihan 12 ini, itu kemudian mencoba menghitung berapa perwakilan ke tingkat pusat misalnya pada saat itu. Ada sekitar 14 kursi yang diperebutkan di dapil ini untuk pemerintah pusat, dan juga mempersiapkan pelaksanaan pemilihan secara teknis di wilayah ini. Kenapa itu menjadi perhatian yang penting untuk konteks Sulawesi Selatan dan Tenggara? Karena kalau kita tahu tahun 1950-an untuk wilayah ini itu adalah wilayah yang tanda kutip kacau ya. Ini adalah wilayah di mana perlawanan, pemberontakan terjadi pada saat itu. Kalau kita semua ingat
mulai dari perlawanan Andi Aziz di awal tahun 50-an, tetapi yang lebih panjang itu adalah perlawanan atau pemberontakan yang dilakukan oleh DITI di bawah pimpinan Kahar Muzakkar. Itu dari awal tahun 50-an sampai termasuk pada saat pelaksanaan pemilihan umum ini. Nah, apa yang penting di sana, tidak saja pemerintah sipil yang akhirnya harus bekerja keras untuk mencoba melaksanakan ini, tetapi bagaimana aparat militer itu kemudian harus menjadi terlibat secara maksimal untuk mensukseskan pemilihan pemilu ini untuk Sulawesi Selatan dan Tenggara, karena di mana-mana, apalagi untuk wilayah pedalaman ya, di kota-kota besar saja kekacauan itu seringkali muncul tiap saat. Oke. Baik Pak, untuk tahapan pemilihan umum sendiri di Sulawesi Selatan pada tahun 1955 itu seperti apa Pak? Nah, kita salah satu yang sering seperti di pembukaan tadi dikatakan ini adalah pemilu demokratis, pemilu yang berjalan baik dan lain sebagainya. Tidak persis seperti itu juga sebenarnya. Untuk wilayah tertentu atau secara umum lah mungkin bisa dikatakan seperti itu, tetapi untuk beberapa tempat termasuk untuk wilayah Sulawesi Selatan Tenggara ini tidak persis bisa dikatakan baik-baik saja, karena sejak persiapan sampai pelaksanaan bahkan pasca pelaksanaan pemilu di tahun 55 itu kekerasan, intimidasi, bahkan pembunuhan itu menjadi bagian dari proses pelaksanaan pemilihan umum itu untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Jadi kita bisa memperlihatkan bahwa dinamikanya cukup beragam dan secara umum kita mengatakan baik dan membanggakan pelaksanaan itu, tetapi ada beberapa realita-realita lain juga yang mau tidak mau kita harus sampaikan bahwa kondisinya seperti itu di lapangan untuk beberapa wilayah, termasuk untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Baik Pak, pada saat itu mungkin Bapak bisa memberikan gambaran terkait dengan pemilihan umum pada tahun 1955 di Sulawesi Selatan seperti apa, mungkin suasananya seperti apa Pak, kemudian hasil dari pemilihan umum 1955 itu juga seperti apa Pak? Ya, nah pemilihan umum di Sulawesi Selatan ya, yang kita laksanakan pada saat itu kan secara nasional berlangsung di tanggal hari Kamis 29 September 1955. Saat itu ada 1.677.599 daftar pemilih tetap yang terdapat untuk wilayah Dapil 12 ini, Sulawesi Selatan Tenggara. Nah, tapi itu tadi tantangannya karena ada kekacauan yang terjadi, maka jangan harap seperti yang beberapa kali pemilu ini kita laksanakan bisa berlangsung dalam satu hari secara bersamaan ya. Jadi pemilu pada saat itu hanya wilayah perkotaan saja, kota besar, terutama Dapil Kota Makassar dan Kota Parepare yang bisa dilaksanakan serentak pada hari tersebut. Tetapi daerah-daerah yang lain, Sulawesi Tenggara, Luwu, Bone, Bantaeng, di sana daerah Dapil tersebut tidak segera bisa melaksanakan. Karena apa tadi? Yaitu suasananya itu yang tidak memungkinkan dilaksanakan pemilihan serentak terjadi. Tetapi panitia pemilihan di tingkat daerah itu tetap melaksanakan pemilihan tersebut beberapa hari kemudian dan bahkan ada beberapa minggu kemudian. Nah, kalau terkait dengan memberi gambaran sedikit ya tentang
tadi soal Kondisi pemilu pada tahun kondisi itu, pemilu, ya. termasuk siapa yang aktif di situ ya. Nah kita dari 30-an tadi partai politik, saya hanya menyebut beberapa partai politik yang cukup besar apa namanya pengaruhnya di Sulawesi Selatan. Nah saya bisa menyebut misalnya Masyumi. Masyumi itu adalah partai dengan yang mengkampanyekan bahwa dasar negara itu harus Islam pada saat itu. Yang kemudian ada PNI yang bertolak belakang dengan itu sebenarnya, yang mengkampanyekan Pancasila sebagai dasar negara pada saat itu. Tetapi ada juga PKI, jadi Partai Komunis ya, yang kemudian mengkampanyekan soal demokrasi tanpa apa namanya Indonesia tanpa campur tangan asing dan lain sebagainya. Ini PKI juga penting karena secara nasional ini adalah partai yang kemudian menjadi 4 besar secara nasional ya. Nah, kalau di Sulawesi Selatan tidak sampai sebesar ininya, tetapi ada partai PSI, nah, Partai Sosialis Indonesia juga yang cukup besar pengaruhnya di Sulawesi Selatan. Nah, ada partai yang menarik itu, Partai Kedaulatan Rakyat. Kenapa ini penting? Karena ini adalah satu partai di mana sebenarnya tokoh-tokoh besar Sulawesi Selatan itu bergabung di sana. Ada Saleh Lahade, ada Petarani, ada apa namanya para bangsawan-bangsawan di Sulawesi Selatan, tokoh-tokoh politik di Sulawesi Selatan itu sebagian besar bergabung di Partai Kedaulatan Rakyat ini. Yang walaupun kemudian akhirnya nanti kita apa namanya kita harus menganalisis lebih jauh kenapa kemudian PKR itu partainya para elit, partainya para pembesar di Sulawesi Selatan akhirnya kalah. Tidak mendapatkan suara yang signifikan pada saat pemilu 55. Yang kemudian menjadi pemenangnya itu adalah Masyumi, menjadi apa namanya pemenang yang mendapatkan apa namanya ke suara yang sangat yang cukup besar pada saat itu. Baik Pak. Jadi kita sudah berbicara jauh di daerah Sulawesi Selatan nih Pak. Saya juga penasaran di Makassar sendiri, hasil pemilihan umum pada tahun itu seperti apa Pak? Nah, di Kota Makassar sendiri kita bisa melihat ya, dari 11 apa namanya kursi yang diperebutkan, hasilnya itu 5 kursi itu direbut juga oleh Masyumi. Jadi 39,98% itu dimenangkan oleh Masyumi, dan kemudian selanjutnya di pemenang selanjutnya adalah NU. Partai NU itu 14,26%, kemudian Parkindo 10,64%, kemudian PSI itu 10,22%, dan kemudian PNI 4,15%. Nah, perolehan kursinya itu kalau Masyumi tadi ada 5%, kemudian NU dan Parkindo itu 2 kursi, dan PSI dan PNI itu masing-masing 1 kursi. Itu kira-kira gambarannya yang kemudian untuk yang terjadi untuk kasus Kota Makassar. Sama, Kota Makassar maupun Sulawesi Selatan juga kemudian dikuasai oleh Masyumi. Nah, sedikit lagi barangkali ini Masyumi ini penting, ini menarik sekali. Kenapa kemudian dia menjadi pemenang pemilu yang penting di pemilu di Sulawesi Selatan pada saat itu? Banyak orang memperkirakan bahwa mungkin karena partai ini adalah memperjuangkan Islam sebagai dasar negara kan. Padahal pada saat bersamaan DITI juga itu kan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara kan. Tetapi tidak persis seperti itu sebenarnya yang terjadi, karena deklarasi DITI itu sudah menyatakan bahwa semua partai termasuk yang berbasis Islam di Indonesia itu dalam pemilu 55 itu harus disingkirkan dan seterusnya. Artinya apa? DITI kan secara nyata dari deklarasinya itu menyatakan tidak mendukung Masyumi sebenarnya kan. Nah, tetapi ada beberapa penjelasan lain yang kita bisa sampaikan. Misalnya tokoh-tokoh Masyumi ini
Ini salah satu analisisnya ya. Dari penelitian, beberapa penelitian dilakukan oleh sejarawan, misalnya dilakukan oleh Burhaman Juneding atau misalnya oleh Edward Anwar, menyatakan bahwa basis ketokohan pengurus dari Masyumi itu adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sebenarnya tokoh-tokoh Muhammadiyah itu sudah menyebar cukup luas di wilayah Sulawesi Selatan sejak tahun 1930-an. Kalau kita baca sejarah lagi, flashback lebih ke belakang lagi, tokoh besar nasional kita Hamka itu sudah tahun 30-an, awal 30-an itu datang ke sini menjadi tokoh Muhammadiyah, mencoba dan mengembangkan Muhammadiyah dan diikuti oleh generasi setelahnya kan. Nah, beberapa tahun kemudian, 20-an tahun kemudian setelah kemerdekaan, akar pengaruh Muhammadiyah itu cukup besar di wilayah Sulawesi Selatan, dan di tahun pemilu ini Masyumi menggandeng banyak sekali tokoh-tokoh Masyumi sebagai tokoh-tokoh partai ini. Itu salah satu dasar penjelasannya kenapa kemudian Masyumi menjadi pemenang untuk konteks pemilihan di Sulawesi Selatan termasuk di Kota Makassar. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kebersediaannya. Terima kasih. Untuk berbagi cerita terkait dengan pemilu tahun 1955 ini, Pak. Oke, terima kasih juga sudah mengobrolkan tema ini di Laboratorium Sejarah Unhas. Ini peristiwa yang penting, menarik, dan kapan-kapan kita memperbincangkan lagi pemilu setelah 1955, pemilu di masa Orde Baru, pemilu di masa Reformasi yang tentu saja punya dinamika dan realitas sendiri yang perlu kita analisis, kita perlu berbincangkan lebih jauh lagi. Demikianlah Unhas Historia edisi kali ini, edisi pemilu 1955. Nantikan Unhas Historia dengan episode dan cerita sejarah yang menarik lainnya. Saya Ririn, sampai jumpa di Unhas Historia selanjutnya.